Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa dilindungi Allah Azza wa Jalla, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bertemu, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan pembahasan tentang syarah usulul iman, penjelasan dari prinsip-prinsip dasar keimanan, yaitu sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita telah sampai pada iman kepada hari akhir, dan sudah dibahas poin-poin yang wajib kita imani dari hari akhir itu. Diantaranya adalah beriman kepada al-ba'tsu, kebangkitan. Ya, kita wajib beriman bahwa manusia di akhirat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat itu, dan fisik dan ruhnya dua-duanya dibangkitkan. Ya, dua-duanya dibangkitkan. Kemudian yang kedua, iman kepada al-hisab wal jaza. Kita beriman bahwa kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal-amal perbuatan kita, dan juga diberikan balasan. Ya, diberikan balasan dari amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang berikutnya yang dibahas oleh kemudian yang ketiga di antara hal yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah beriman bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan surga dengan penghuninya, neraka pun dengan penghuninya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk ahlil jannah, penduduk surga, dan rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah, fadlullah. Ya Allah Azza wa Jalla dzul fadlil azim, zat yang maha memiliki karunia yang agung, jalla jalaluhu. Semoga kemuliaan diberikan kepada orang-orang beriman. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, pembahasan yang berikutnya masih dalam kaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Jadi mendorong kita untuk beramal, mendorong kita untuk berbuat. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhiri al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Merupakan bagian yang ada sangkut pautnya dengan iman kepada hari akhir, yaitu al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Yaitu kita beriman kepada setiap yang akan terjadi sesudah seorang itu meninggal. Karena ada riwayat-riwayat, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keadaan seorang setelah dia meninggal. Ya, ini nanti akan kita bahas. Jadi al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Kita wajib beriman kepada apa yang akan terjadi sesudah kematian. Ya. Mithlu, contohnya fitnatul qabr.
beriman kepada adanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr ada. Apa sih fitnatul qabr itu? Ujian dalam kubur. Ketika seorang meninggal, dia di alam barzakh, dia akan diuji. Dan fitnatul qabr ini ya akan dijumpai oleh setiap orang yang meninggal. Ya, kecuali ada beberapa pengecualian. Yaitu karena amalan-amalan yang mereka lakukan sehingga dia diselamatkan dari fitnatul qabr. Itu nanti dibahas ya dalam pembahasan yang lain. Kemudian dimaksud dengan fitnatul qabri, apa sih fitnatul qabri itu? Kata Syekh rahimahullah taala, wa hiya su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Yaitu pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal. Ya. Jadi kalau seseorang meninggal, maka dia akan ditanya. Ya, siapa yang menanyakannya? Malaikat. Ya. Apa pertanyaannya? An rabbihi. Siapa Rabbnya? Siapa Tuhannya? Kemudian yang kedua, wadinihi. Ditanya tentang agamanya. Apa agamanya? Ya. Maka dari itu seorang muslim harus jelas keislamannya. Jangan menjadi muslim yang tidak mau beridentitas dengan Islam. Atau memilih Islam dari kepalanya sendiri. Atau dari hawa nafsunya. Atau dari perasaannya. Tidak. Islam yang akan ditanya dalam kuburan seorang yang meninggal dan Islam adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan ditanya. Ya. Jadi bukan Islam semau gue, semaunya aku, tidak. Ya. Yang akan ditanya Islam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga akan ditanya seorang hamba dalam kuburnya ketika dia meninggal, wa nabiyihi, tentang nabinya. Siapa orang yang diutus pada kalian? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, fa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dia ridho Islam sebagai agamanya ketika dia di dunia. Dan dia tidak memiliki pilihan yang lain kecuali Islam. Dan dia ridho bahwa Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, adalah nabinya. Utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Dia ridho dan itu semuanya. Jika demikian keadaannya, maka Allah, jika demikian keadaannya ketika di dunia, maka Allah akan menetapkan, Allah akan meneguhkan orang itu. Orang yang mati itu. Untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur tersebut. Dia akan menjawab. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla ya dalam Al-Quranul Karim surat Ibrahim ya ayat yang ke-27. Kata Syekh rahimahullah tentang fitnatul qabr, fitnah atau ujian di kuburan itu adalah su'alul mayyiti ba'da dafnihi, pertanyaan kepada seorang telah mati jika dia telah dikuburkan, an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, yang ditanya tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, maka Allah akan menetapkan, akan meneguhkan orang-orang yang beriman dan perkataan yang teguh. Dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Dan kita wajib beriman kepada hal ini. Pertanyaan di kuburan itu.
Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Nah, bagaimana seorang yang ditanya di dalam kuburnya itu tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum au jaa'a ilaikum. Ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, orang mukmin akan menjawab Rabbi Allah alladzi la ilaha illahu. Rabbku, Tuhanku, sembahanku adalah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Islam adalah agamaku, dan orang yang diutus itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Fayaqul, orang yang ditanya dalam kuburan tersebut, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbku, Tuhanku, sembahanku adalah Allah. Wa dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin yang zalim dan kesyirikan mereka. Fayaqulul kafir, maka mereka orang kafir yang zalim mengatakan ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kata orang itu, orang kafir atau orang munafik atau orang musyrik, la adri, kebingungan. Aku tidak tahu, kata dia. Wa yaqulul munafiqu wal murtab, sedangkan orang munafik, ya, atau orang yang ragu dengan agamanya, dia akan mengatakan apa? La adri, aku tidak tahu. Jadi aku tidak tahu siapa Tuhanku, apa agamaku, dan aku tidak tahu siapa orang yang diutus itu, yaitu Nabi SAW. La adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengucapkannya. Ikut-ikutan. Dalam beragama hanya ikut-ikutan. Bukan dengan kesungguhan dari dalam hatinya untuk beriman, tapi hanya ikut-ikutan. Untuk memperbanyak apa? Memperbanyak komunitas. Tapi hakikatnya dia tidak beriman. Cuma dia bergabung dengan orang-orang mukminin. Ini akan ditanya atau di dalam kubur itu. Ini namanya fitnatul qabri. Jadi fitnatul qabri, apa definisinya fitnah kubur itu? Fitnah kubur itu adalah su'alul malakaini munkar wa nakir al-mayyita fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Jadi fitnatul qabri adalah sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat kepada orang mati dalam kuburnya tentang tiga perkara. Siapa Tuhannya? Siapa nabi, apa agamanya? Dan siapa nabinya? Makanya ketika seorang meninggal, dia tidak membawa bendera. Ya.
Ketika seorang muslim ya, dia mati meninggalkan dunia ini, dia tidak membawa bendera, baik bendera partai ataupun bendera organisasi. Ya, dia tidak membawanya, tidak ada guna itu semua, tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya ketika seorang itu meninggal. Ya. Dia tidak membawa bendera. Yang dibawa adalah iman dan amal solehnya. Apa yang dia telah jalankan dalam kehidupan ini. Itu yang dibawa oleh seorang yang meninggal. Makanya tidak ada yang bermanfaat bagi seorang ketika dia di dunia ini kecuali dua. Al-iman wal amalus soleh. Iman dan amal soleh. Ya. Itu akan dibawa sampai mati. Ya. Itu yang akan dibawa sampai meninggal. Iman yang benar-benar dalam hati seseorang kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hal-hal yang wajib dia imani. Dan amal perbuatannya, amal soleh, itu yang bermanfaat baginya. Adapun amal buruk, kalau dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan akibatnya. Dari amal-amal buruk itu, perbuatannya, perkataannya, dia akan menerima akibatnya. Waliyadzubillah. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib diimani berkaitan dengan peristiwa-peristiwa setelah meninggal, yaitu adzabul qabri wa na'imuhu. Kita wajib beriman. Yang kedua, tadi yang pertama fitnatul qabr, yang kedua azab kubur. Yang ketiga na'imul qabr. Beriman kepada adanya azab kubur. Bagi siapa azab kubur itu? Liman yastahiq. Bagi mereka yang berhak mendapat azab kubur. Dan kita beriman akan adanya nikmat kuburan. Nikmat-nikmat yang diperoleh oleh seorang yang meninggal. Yaitu bagi siapa yang berhak mendapatkan nikmat tersebut. Yaitu orang mukmin yang beramal soleh. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, adzabul qabri wa na'imuhu, kita wajib beriman kepada adanya azab kubur dan adanya kenikmatan dalam kubur. Fayakunu lidzalimina minal munafiqina wal kafirin. Nah, azab kubur ini akan menimpa orang-orang yang zalim dari golongan orang-orang munafiqin dan orang-orang kafir. Ya. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan munafik, dalam keadaan musyrik, tidak bertobat pada Allah Ta'ala, itu akan dicabut nyawa mereka oleh para malaikat-malaikat azab. Ya, malaikat pencabut nyawa yang dibantu oleh malaikat-malaikat azab. Kemudian mereka dipukuli. Ini orang kafir itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah Ta'ala, surat Al-An'am, ayat yang ke-93. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau tara idhidh zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu Muhammad melihat, ya, di saat orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Sakaratul maut, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang berat. Seandainya kamu melihat, wahai Muhammad, bagaimana tekanan yang diberikan kepada orang kafir zalim dalam keadaan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Sedang para malaikat memukul dengan tangan mereka. Jadi mengulurkan tangan-tangan mereka untuk apa?
memukul orang dalam keadaan sakaratul maut tersebut. Orang musyrik atau orang kafir. Seraya berkata, para malaikat ini ya berkata kepada orang yang akan mati itu. Ya. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Keluarkanlah ruh-ruh kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab siksaan yang sangat menghinakan. Sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Disebabkan karena apa yang telah kalian ucapkan tentang Allah Ta'ala tanpa hak. Tanpa hak. Ini mereka menyekutukan Allah. Atau tidak beriman pada Allah, mendustakan Allah Ta'ala dan para Rasulnya. Begitu yang mereka rasakan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Nah di sini kita melihat. Ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ayat ini menunjukkan adanya adab kubur. Karena ayat ini berkaitan dengan sakaratul maut. Bagaimana malaikat-malaikat itu, ya, malakul maut dengan malaikat-malaikat lainnya, malaikatul adab. Datang, malakul maut mencabut nyawanya orang mati ini, kemudian diterima dan dipukuli oleh oleh malaikat-malaikat yang datang bersama malakul maut, yaitu malaikat-malaikat azab. Ya. Pada hari ini, kata mereka, apa arti pada hari ini? Ya di saat dia mati itu. Ini menunjukkan azab sebelum di akhirat, di dunia sudah diazab. Setelah mereka mati. Ya. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini, kalian akan disiksa dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah khairul haq. Karena ucapan-ucapan kalian yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian menyekutukan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Itu akibatnya. Itu akibatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Dalam Al-Quranul Karim ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Ya. Surat Al-Mu'min sama dengan surat Ghafir. Sedangkan surat Al-Mu'minun lain. Ya. Ini supaya dipahami, jangan keliru dalam memahami. Di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-46 Allah Ta'ala menyebutkan wa qala ta'ala fi ali fir'aun. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya yang mereka kufur kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Nabi Musa dan Harun yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Yang artinya kepada mereka, ya, yakni kepada Fir'aun atau kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi sebelum hari kiamat itu sudah diazab dalam kuburnya. Walaupun jasad Fir'aun itu dimumi. Dan kita tahu bagaimana keahlian orang-orang Mesir kuno dalam mengawetkan jasad. Makanya azab kubur ini sesuatu yang wajib diimani. Wajib diimani.
Apakah seorang yang diazab itu hanya yang dikuburkan? Kalau misalnya ada orang meninggal dimakan oleh binatang buas misalnya. Ditelan oleh ular. Ya. Ada seorang ke hutan, dia tidak lihat ada ular besar langsung ditelan. Ya. Apakah ini juga diazab? Misalnya dia berhak diazab. Atau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jawabannya iya. Karena alam barzakh itu tidak sama dengan alam dunia. Jangan kita bayangkan alam barzakh itu dan alam di dunia ini. Kita kadang-kadang ketika tidur, jasad kita berada di mana? Di atas spring bed. Jasad kita berada di atas spring bed, di kamar AC, di kamar yang mewah. Tapi ketika tidur, kadang-kadang kita melihat sesuatu. Dalam mimpi. Seorang dikejar sapi misalnya. Ya. Dia dalam keadaan waduh tersiksa. Ya. Tapi jasadnya ada. Maka dari itu tidak bisa seorang menggambarkan bagaimana adab kubur itu. Apakah ruh dan jasadnya dua-duanya. Ruh iya, jasad iya. Ya. Makanya disebutkan dalam suatu riwayat tentang orang kafir atau orang munafik. Ya, ketika dia ditanya di kuburan dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan di kuburan itu, maka dipukuli oleh malaikat yang satu pukulan. Ya, yang menghancurkan fisiknya. Didengar oleh semua pukulan itu. Didengar oleh semua kecuali manusia dan jin. Nah oleh karena itu janganlah kita kemudian benturkan satu alam dunia dengan alam barzakh. Tidak sama, tidak bisa dibayangkan. Ya. Intinya kita ini beriman akan adanya adab kubur atau kenikmatan dalam kubur, adanya fitnah dalam kubur. Ini kewajiban kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang muttaqin yang mereka diberikan Al-Quran itu, mereka mengambil hidayah dari Al-Quran itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini masalah yang gaib. Yang wajib kita imani. Ya, yang wajib kita imani. Maka dari itu, hal-hal seperti ini harus kita yakini dalam diri kita. Ini tentang adanya azab kubur. Ya. Dengan dalil dari Al-Quran. Dari dua ayat yang saya bacakan tadi. Surat Al-An'am ayat ke-93. Dan surat Al-Mu'min ayat 46. Dan masih ada lagi beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengikuti para salafus saleh tentang adanya azab kubur. Adapun hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala tentang adanya azab kubur, kata beliau rahimahullah, wa fi sahihi Muslimin min hadits Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dan di dalam Sahih Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat yang mulia, penulis Al-Quran dan pengumpul Al-Quran, radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, falaula an la tadafanu la da'awtullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Kata beliau alaihissalatu wassalam, kalau saja saya ini tidak khawatir nantinya kalian tidak saling menguburkan satu dan yang lainnya kalau meninggal, la da'autullah, niscaya aku akan mohon kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, an yusmi'akum min adzabil qabri, agar dia memperdengarkan kalian adab kubur itu. Alladzi asma'u minhu, yang aku mendengarnya. Ya, Nabi SAW diperdengarkan oleh Allah Ta'ala tentang adab kubur. Ya. Sedangkan kita ini tidak. Karena kalau diperdengarkan,
Dikhawatirkan nanti tidak ada orang yang mau menguburkan jenazah. Ya. Jadi beliau khawatir nanti demikian. Kalau diperdengarkan adab kubur itu. Nanti satu orang tidak mau menguburkan orang lain. Bukan karena corona ya. Jadi bukan karena terinfeksi corona tidak mau ngubur. Itu wajib, harus nerima. Ya. Kita sayangkan ada sebagian kaum muslimin yang terprovokasi. Ya, atau karena apa dan lain satu hal dan lainnya. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah takdirkan mereka wafat disebabkan terinfeksi COVID-19 ini, ada sebagian yang tidak mau dikuburkan di kuburan mereka. Ini tidak benar. Jangan. Seandainya coba kita bayangkan kalau yang terkena diri kita, naudzubillah min dzalik, atau saudara kita, atau ayah kita, atau ibu kita, atau anak kita, naudzubillah. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala. Tapi misalnya, lalu kemudian tidak mau ditolak oleh masyarakat kaum muslimin kubur di kuburan-kuburan kaum muslimin. Seperti apa kita itu? Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menerima. Ya. Kalau Allah mentakdirkan seorang terkena, dia tidak akan luput dari wabah itu. Ya. Maka dari itu kita harus betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Kita melakukan sebab. Dan orang telah meninggal itu karena penyakit ini. Dan dikuburkan dia itu, maka insya Allah virusnya sudah selesai. Mati bersamanya dalam kuburan. Masuk dalam kuburan. Nah, ini yang patut kita betul-betul memahami. Ya, seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Ya. Sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Jadi kata Nabi SAW, "Falaula alla tadafanu," kalau saja aku tidak khawatir kalian nantinya tidak akan menguburkan satu dan yang lainnya, aku akan minta mohon pada Allah Ta'ala agar dia memperdengarkan azab kubur itu sebagaimana aku mendengarnya. Jadi beliau mendengar karena Allah yang memperdengarkan. Bukan Nabi SAW mendengar dengan sendirinya. Azab dalam kubur tidak. Karena beliau tidak mengetahui yang gaib. Kecuali yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Zaid bin Thabit, setelah Nabi SAW mengatakan demikian, "Thumma aqbala alaina biwajhihi." Kemudian beliau SAW menghadap kami, ya, menghadapkan wajahnya kepada kami, beliau yakni berhadapan dengan para sahabat. Faqal, lalu beliau bersabda, "Ta'awwadhu billahi min adzabin nar." Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Para sahabat langsung menjawab, "Qalu na'udzu billahi min adzabin nar." Para sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Ta'awwadzu billahi min adzabil qabri." Mohonlah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Qalu, para sahabat mengatakan, "Na'udzu billahi min adzabil qabri." Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ya. Kami berlindung pada Allah dari azab kubur. Qal, kemudian kata Nabi SAW kepada mereka, para sahabat, "Ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Qalu, para sahabat langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kata mereka, kami berlindung kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Qal, lalu kata Nabi alaihissalam kepada mereka, para sahabat, "Ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal." Mohonlah perlindungan kalian dari fitnah dajjal.
Qalu, kata para sahabat, na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya bisa dilihat pada nomor 2867. Jadi ayat-ayat tadi yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, dan hadis ini sebagai dalil tentang adanya azab kubur. Tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berlindung pada Allah dari azab kubur kalau azab kubur itu tidak ada. Tidak mungkin. Mustahil beliau memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Nah, di antara doa yang kita baca di akhir sholat kita sebelum salam, setelah kita sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allah min a'udzubika min adzabil qabri, Allah min a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu yang kita baca. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun melakukannya. Mohon perlindungan pada Allah dari azab kubur. Ya. Kalau azab kubur itu tidak ada, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Ya. Itu bukan tipe seorang nabi seperti itu. Makanya kita wajib beriman apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebagian orang yang memakai akalnya, mendahulukan akalnya dari nas-nas hadis dan Quran. Kita bertanya pada mereka, seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, kemudian beliau mengatakan pada anda yang mengingkarinya, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri, mohonlah perlindungan kalian dari azab kubur. Beranikah orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada azab kubur ya Rasulullah? Dari mana adanya azab kubur? Apa berani seperti itu? Nah, maka dari itu, iman itu ada kewajiban beriman kepada yang gaib. Ya. Tidak semua yang kita yang ada harus kita lihat dan mata kepala kita, tidak. Dan inilah kelebihan orang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya. Salah satu yang gaib adalah azab kubur, kenikmatan kubur, fitnah dalam kubur, pertanyaan malaikat dalam kubur. Itu di antara hal-hal yang gaib yang wajib kita imani. Sekarang contoh ada virus corona, kita tidak lihat dan mata kepala kita, tapi kalau kita percaya, keluar ikut aturan, pakai masker dibagi-bagikan. Kok percaya? Benda yang Anda tidak lihat, kok percaya? Ya. Ikut aturan. Nah, ini yang beritanya dari Al-Quran dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang yang berakal sehat itu kok bisa menolaknya? Hanya karena, ya itu tadi, rusaknya hati ini. Rusaknya pemikiran. Nah, jadi ini masalah yang wajib kita imani, yaitu tentang adanya azab kubur. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa amma naimul qabri, ini yang ketiga. Adapun tentang kenikmatan kubur, ya, falil mu'minina as-sadiqin, maka itu akan diberikan kepada orang-orang beriman yang betul-betul jujur, yang betul-betul benar. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari mereka yang beriman dengan benar, ya, tidak munafik. Waliyadzubillah. Wa amma naimul qabri falil mu'minina as-sadiqin. Adapun tentang kenikmatan kuburan, maka ini hanya untuk orang-orang beriman
yang betul-betul jujur dalam iman mereka. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan, ya, yang mereka beriman, Rabbuna Allah, Allah adalah Rabb kami, Allah Tuhan kami, thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas iman mereka. Istiqamah di atas tauhid mereka. Istiqamah dalam ibadah mereka. Istiqamah dalam berbuat baik. Istiqamah dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun kepada mereka para malaikat. Yakni di saat mereka dalam keadaan sakaratul maut. Turun pada mereka para malaikat. Ya. Sambil berkata pada mereka. Ini malaikat-malaikat yang ya bersama dengan malakul maut. Bersama malakul maut, malaikat-malaikat rahmat. Untuk menyambut ruhnya seorang mukmin yang bertakwa, nas'alullah husnal khatimah. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita mati dalam keadaan baik. Ya. Yang disambut oleh para malaikat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ketika mereka akan meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah pada mereka para malaikat, yaitu malaikat-malaikat rahmat bersamaan dengan malakul maut. Apa kata mereka para malaikat itu? Kepada ruh orang yang meninggal ini. Dari seorang mukmin as-sadiq yang betul-betul beriman. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut. Jangan pula kalian berduka cita atau bersedih hati. Wa abshiru bil jannati. Dan berita gembira bagi kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang mana surga itu telah disiapkan atau dijanjikan untuk kalian. Nah ini di antara dalil ya tentang adanya nikmat au na'imul qabr. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum." Ketika ruh itu sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalian pada saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang dan kami, yaitu para malaikat kami lebih dekat pada kalian, tapi kalian tidak melihat. Ya, kemudian Allah sebutkan tentang bagaimana orang yang mereka dikembalikan di akhirat itu. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Kita lihat surat Al-Waqiah. Pada ayat-ayat yang terakhir disebutkan di sini, ya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu sekalian, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'una in kuntum shadiqin, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah bertanya pada mereka, orang yang tidak beriman, kalau mereka bisa, kenapa di saat sakaratul maut kok tidak dikembalikan nyawanya? Kok mereka pasrah? Ya.
Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika orang yang akan mati itu atau orang meninggal itu termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin, dia orang bertakwa, orang beribadah pada Allah, orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Apa balasan baginya? Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat berikutnya, wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan yang beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, adapun jika orang mati itu dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul Allah, dan dia orang yang tersesat, fanuzulun min hamim, ya, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih. Ya, dia akan mendapat hidangan air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam neraka. Inna hadza lawal haqqul yaqin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Nah, ini semua sebagai dalil tentang adanya nikmat-nikmat kubur, dan juga sekaligus dalil adanya azab kubur. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah membawakan hadis Al-Bara' bin Azib. Ini riwayat Al-Hakim, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan yang lain, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Syekh rahimahullah taala, wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mu'min idza ajaba al malakaini fi qabri, tentang seorang mukmin tatkala dia menjawab pertanyaan dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, fi qabrihi, dalam kuburnya, fayunadi munadin minas sama, maka ada yang menyeru dari langit, ya, an sadaqa abdi, benar hambaku ini, ya, benar hambaku ini, fa'afrishu minal jannati, maka hamparkan untuknya dari surga, wa albisuhu minal jannati, dan berikan kepada dia pakaian, yakni pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah baginya pintu atau satu pintu menuju surga. Qal, kata Nabi SAW, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah dari minyak wangi dari anginnya surga, wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar, dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Subhanallah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang. Itu nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang hadis itu. Ya, bagaimana seorang meninggal kalau dia seorang mukmin beramal soleh, dan kalau dia atau dia seorang kafir, ya, yang tidak beriman pada Allah. Semua disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib tentang nikmat kubur dan azab kubur. Nah, ini diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang iman kepada hari akhir, berkaitan dan iman dengan peristiwa-peristiwa sesudah seorang meninggal. Yang disebutkan di sini ada 3. Ya, yaitu ketika fitnatul qabri, fitnah
yaitu ujian dalam kuburan, yaitu 3 pertanyaan tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa orang yang diutus kepada kalian ini, yaitu siapa nabimu. Yang kedua yaitu tentang azab kubur bagi mereka yang berhak. Kemudian yang ketiga adalah tentang naimul qabri, kenikmatan-kenikmatan di kuburan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, tentang apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, bahwa beriman kepada hari akhir ini membuahkan sesuatu. Ya. Kata beliau rahimahullah, walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun. Dan beriman kepada hari akhir ini membuahkan. Ya. Jadi akidah itu ada buahnya. Kita membahas 6 rukun iman. Sudah 5. Iman kepada Allah. Ya, iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada para Rasulullah. Dan iman kepada hari kiamat. Dan telah disebutkan oleh Syekh, apa buah dari iman ini? Sehingga apa iman ini bermanfaat bagi kita. Ya. Iman kita kepada Allah, bahwa kita nanti akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat kelak tanpa ada penerjemah. Dan Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa, Allah Maha mendengar. Kemudian kita beriman kepada para malaikat dan berbagai amal mereka dan tugas-tugas para malaikat-malaikat Allah. Ya. Ada buahnya. Iman kepada kepada kitab-kitab Allah. Juga demikian iman kepada para Rasul Allah, iman pada hari akhir. Yang diharapkan dari apa yang kita imani ini, ya, yang dia sebagai akidah, ya, yang mana akidahnya harus akidah dulu sebelum yang lainnya, ya, yang harus ada buahnya, harus ada buahnya. Karena kita beriman kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan satu amal kebaikan walaupun 1 titik debu. Ibarat 1 titik debu kecilnya amal itu. Dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan satu amal buruk walaupun 1 titik debu. Dia akan melihatnya. Ini harus memberi pengaruh dalam diri kita. Harus menjadikan seorang semakin takwa kepada Allah. Takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin berani. Ya. Bukan semakin berani. Tapi takut. Takut berbohong. Takut menipu. Takut makan yang haram. Ya. Takut melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Karena apa? Adanya buah dari iman ini. Itu yang diinginkan. Ya. Makanya Syekh rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, setiap selesai membahas satu bab dari rukun-rukun iman ini, beliau selalu menyebutkan buah dari iman kepada Allah. Apa buah dari iman kepada para malaikat dan seterusnya. Nah, sekarang beliau menyebutkan di walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalilah. Iman kepada hari akhir ini membuahkan sesuatu yang agung, yang besar. Ya. Di antaranya, kata beliau rahimahullah, al-ula ar-raghbatu fi fi'li ta'ati. Dengan kita beriman kepada hari akhir, ini akan mendorong kita untuk melakukan amal-amal ketaatan. Wal hirs 'alaiha, dan semangat dalam melakukan amal kebaikan. Roja li thawabi dzalikal yaum, karena seorang mengharapkan apa yang Allah janjikan di hari itu, di hari kiamat kelak. Ya. Karena yang diinginkan adalah apa yang dijanjikan di hari itu.
Ada satu hal contoh yang sederhana. Kita setiap tahun ya datang bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam banyak dalil. Ya, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan bulan Ramadan. Bahkan dari Al-Quranul Karim. Menyebutkan keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan. Yaitu bulan diturunkan di Al-Quranul Karim. Kemudian juga disebut oleh hadis-hadis Nabi SAW. Tentang banyaknya keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kita semangat beramal. Karena menginginkan buah dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang keutamaan amal soleh di bulan Ramadan. Nah, akhirat ini skalanya lebih besar. Ya. Semua dari apa yang kita amalkan mulai baligh sampai mati itu akan diperlihatkan. Maka iman kepada hari akhir ini harus lebih memberikan semangat seorang. Untuk memperbaiki, meningkatkan amalnya, segera bertobat, minta ampun pada Allah. Jangan merasa diri tidak berdosa, jangan merasa diri tidak bersalah. Ya. Jangan merasa diri selalu benar. Semua yang diucapkan itu benar, jangan. Wallah, celaka orang yang demikian keadaannya. Selalu merasa diri paling benar. Ya. Seakan-akan tidak ada salahnya. Sehingga hanya melihat kesalahan pada orang lain. Tidak melihat kesalahan dari dirinya. Na'udzubillah. Itu sifat yang jelek. Sifat yang buruk. Na'udzubillah. Ya. Padahal Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dari itu, dan seorang melihat dirinya, kekurangan-kekurangan ada dan lebih baik itu amalan ibadahnya. Ataupun perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini akan memberikan pengaruh kepada orang itu. Untuk meningkatkan amal kebaikannya dan menghentikan amal buruknya. Dan mengakui kesalahan. Ya. Makanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah melarang makan buah yang dilarang. Dari pohon terlarang itu. Kemudian dia mengetahui bahwa ada suatu larangan yang telah dilanggar oleh beliau. Beliau mengakui kesalahan. Mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta pada Allah. Adam dan Hawa. Wahai Rabb kami, sungguh yang kami telah menzalimi diri kami. Kiranya Engkau tidak merahmati kami dan mengampuni kami. Kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka mengakui kesalahan. Ini untuk langkah ke depan. Harus mengakui. Di situ nanti akan ada kebaikan. Ada perbaikan. Kalau kita mengakui. Bahwa setiap orang pasti mempunyai salah. Pasti mempunyai kekeliruan. Ya. Maka ini akan menjadikan seorang ketika dia mengakui dirinya. Banyak dosanya, maksiatnya, kurang ketaatannya, dia akan semangat. Sementara hari akhir ini, kita tidak tahu kematian kapan datangnya mati. Kemudian yang kedua, ar-rahbatu min fi'il ma'siyah. Seorang yang beriman pada hari akhir akan menjadikan dia jauh dari perbuatan maksiat. Ya. Atau ridha terhadap perbuatan maksiat. Harus dibedakan. Ada orang, dia melakukan maksiat dan dia tahu bahwa itu dosa. Dia tahu bahwa itu dosa. Kemudian dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Ada sebagian orang melakukan dosa dan dia ridha dengan dosa itu. Seakan-akan bukan dosa. Ini yang berbahaya. Na'udzubillah. Ini lebih berbahaya. Daripada orang yang dia melakukan satu dosa, dia mengakui bahwa itu dosa. Dan saya ini salah. Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah berbuat dosa. Aku telah bermaksiat, ya Allah. Ampunilah aku. Ini lebih mudah bertobat daripada orang yang dia berbuat maksiat, tapi dia merasa diri benar. Seakan-akan tidak berbuat dosa. Atau dosa itu tidak dianggap. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan pada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. InsyaAllah kita lanjutkan
tentang buah dari iman kepada hari akhir, insyaallah pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.